Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada proyek mata kuliah pembelajaran mesin, yakni yang beranggotakan Preti Sirait dengan NIM 11S22016, kemudian ada Mariano Sution dengan NIM 11S22020, kemudian ada Opdini Hutagalung dengan NIM 11S22047, dan saya sendiri, Agnes Neibahu dengan NIM 11S22052. Nah, untuk proyek kami kali ini, kami mengambil eh, judul yakni untuk prediksi penjualan retail dengan menggunakan KNN classification dan linear regression. Kemudian untuk deskripsi pada proyek kami di sini melakukan prediksi total penjualan dan klasifikasi kategori produk berdasarkan data transaksi retail melalui tahapan preprocessing data, pelatihan modal, evaluasi modal, serta pembuatan antarmuka pengguna interaktif yang menggunakan tingkat. Nah, di sini kami menggunakan dataset dari retail sale dataset yang terlebih dahulu dibersihkan dari spasi berlebih untuk mencegah kesalahan saat pemrosesan data. Kemudian di sini kami menggunakan fitur untuk memprediksi yang meliputi gender, age, dan price per unit dengan dua target utama, yakni total amount untuk regresi menggunakan linear regression dan produk kategori untuk klasifikasi menggunakan KNN. Kemudian pada deskripsi aplikasi yang kami bangun, di sini aplikasi prediksi penjualan retail merupakan sistem interaktif yang berbasis desktop yang kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan antarmuka pengguna grafis Tinker. Nah, aplikasi ini memanfaatkan model machine learning untuk melakukan dua fungsi utama, yakni memprediksi jumlah total belanja pelanggan dan mengklasifikasikan kategori produk berdasarkan data input pengguna. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan informasi seperti jenis kelamin, usia, dan harga per unit produk melalui form yang tersedia. Kemudian, setelah datanya di-input, sistem akan memproses informasi tersebut menggunakan model linear regression untuk memprediksi total belanja dan KNN classifier untuk menentukan kategori produk. Nah, di sini untuk deskripsinya, untuk judul aplikasinya sendiri merupakan aplikasi prediksi retail atau Retail Predictor Pro. Kemudian inputan yang kami masukkan pada aplikasi ini yakni gender, umur, dan harga barang per unit. Kemudian output yang kami harapkan adalah aplikasi memprediksi total amount dengan menggunakan linear regression dan prediksi kategori produk dan menggunakan algoritma KNN classification. Kemudian semua datanya akan terdapat dalam dataset sehingga user dapat membandingkan langsung hasil dari prediksi aplikasi prediksi retail tersebut. Untuk code-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya untuk code kami adalah seperti berikut. Pertama-tama, di sini kami melakukan import terhadap library yang kami butuhkan, di mana di sini kami menggunakan Pandas, kemudian Tinker untuk desain UI-nya, kemudian di sini kami juga menggunakan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, menggunakan metode linear regression untuk regresinya, dan juga KNN untuk classifier. Kemudian di sini kami menggunakan NumPy, time, kemudian image, dan juga beberapa library lainnya. Selanjutnya di sini kami ada menambahkan icon sehingga untuk tampilannya lebih menarik. Di sini ada beberapa icon. Yang pertama itu ada shopping cart icon, kemudian ada money icon, kemudian ada kategori icon. Selanjutnya di sini kami menggunakan dataset yang sudah kami unduh melalui Kaggle, di mana di sini ada dataset retail sales dataset .csv yang kemudian kami baca atau kami load di sebelah sini. Nah, di sini kami sudah membaca dengan menggunakan pd.read.csv, yaitu untuk retail sales dataset.csv. Kemudian di sini kami juga melakukan encode gender dan juga produk kategori, karena untuk gender dan juga produk kategori itu dalam bentuk string, sedangkan untuk model itu sendiri hanya bisa dibaca untuk yang numerik. Sehingga di sini dilakukan transformasi sehingga menjadi tipe ini. Selanjutnya ini ada exception apabila dia terjadi error.
Selanjutnya di sini ada juga train model, di mana di sini kami melakukan train terhadap beberapa model kami, yaitu ada gender, kemudian ada age, dan juga ada price per unit. Kemudian di sini ada sebagai year regulationnya ada total amount, dan juga untuk year CLF-nya itu ada produk kategori. Kemudian di sini kami melakukan split data, yaitu untuk train test splitnya. Selanjutnya kami juga melakukan normalisasi untuk datanya, sehingga datanya lebih konsisten. Dan juga kami melakukan training. Di sini kami ada melakukan training, yang di mana kami melakukan training untuk extend scale dan juga year train, year train. Kemudian di sini juga kami uh, tadi kami membuat training linear regression model, sedangkan yang ini untuk training KNN classification model. Jadi untuk kedua-dua metodenya digunakan training, dan kemudian apabila dia sudah berhasil maka akan muncul status label model train successful. Selanjutnya di sini kami menggunakan beberapa animasi untuk memperbagus UI-nya, di mana di sini kami menggunakan ada progress bar nanti yang berada di atas. Ini adalah untuk animation, pengaturan animationnya, di mana dia itu nanti digunakan status label config processing, dan juga dia akan memiliki timestamp 0,05. Selanjutnya untuk hasil animasi yang ditampilkan di sini, di mana di sini dia itu menampilkan app.update-nya dan juga timestampnya 0,01. Kemudian untuk prediksinya sendiri, di sini kami ada mengget dari inputan gender, age, dan juga price-nya, di mana di sini apabila gendernya tidak valid atau tidak melalui pilihan yang drop down, dia akan muncul error, yaitu gender tidak valid atau pilih dari drop down. Selanjutnya kami melakukan prediksi dengan model, di mana di sini kami melakukan prediksi amount-nya dan juga kategorinya. Selanjutnya di sini untuk hasil animasinya kami menggunakan animasi juga, yaitu untuk animasi sebelum kata prediksi total amount dan juga prediksi kategori. Selanjutnya kami akan menampilkan animate result-nya dengan animate result text. Selanjutnya ini ada exception apabila dia terjadi error. Kemudian di sini juga ada visualisasi untuk prediksinya, di mana di sini ada prediksi sederhana. Visualisasi prediksi sederhana untuk bar width-nya, kemudian ada bar height-nya. Selanjutnya untuk background bar-nya juga ada parameter visualisasi. Selanjutnya ini juga untuk visualisasi bar, dan ini juga untuk visualisasi jumlah, dan juga untuk kategori. Selanjutnya, di sini kami juga menambahkan icon untuk kategori yang sesuai, misalnya untuk kategori elektronik, kategori pakaian, kategori makanan, dan juga kategori lainnya, di mana di sini ada untuk masing-masing kategori dia memiliki icon sendiri. Selanjutnya, untuk main UI akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu ada menu UI yang dimana di sini membuat tampilan pertama pada aplikasinya. Yang kedua itu ada membuat eh, proses saat dataset dan model dimuat, yang dimana label dan progress bar ini muncul saat proses awal aplikasi berjalan. Lalu status labelnya itu memberikan informasi teks seperti loading dataset. Lalu progress bar ini memberikan visualisasi loading agar pengguna tahu aplikasi sedang bekerja. Lalu yang ketiga itu ada mencoba memuat dataset dan melatih model machine learning. Yang selanjutnya itu ada definisi style itu untuk mengatur tampilan komponen atau style. Uh, Selanjutnya itu menampilkan judul dan deskripsi aplikasi header, yang dimana bagian atas header itu akan menampilkan aplikasi yang bernama uh, Retail Predictor Pro. Dengan latar belakangnya itu memberikan kesan profesional. Lalu lanjut, di sini ada untuk bagian formulir input pengguna atau form input, untuk yang dimana itu ada gender, umur, dan harga per unit. Yang dimana gender itu dibuat dengan tkk.com box, umur itu menggunakan tkk.entry, harga per unit itu sama seperti umur, pengguna telah mengisi harga per unit. Lalu untuk tombol prediksi dan efek covernya itu tombol prediksi akan muncul fungsi predik saat ditekan, lalu menampilkan hasil prediksi setelah pengguna mengisi form dan menekan sini.
Lalu lanjut pada bagian visualisasi atau kanvas, yang dimana area kanvas disiapkan untuk menampilkan grafik atau visualisasi. Yang terakhir itu untuk informasi tambahan, yang mana bagian bawah aplikasi itu menampilkan informasi tambahan, misalnya aplikasi ini menggunakan linear regression dan KNN untuk produksi. Di sini saya akan menjalankan eh, mendemokan aplikasi kami. Ini adalah demo dari aplikasi kami. Saya akan sesuaikan eh, tes secara manual ke dataset yang kami punya. Yang pertama, ini random dari datasetnya. Dataset kami ada 1000-an. Saya ingin ambil yang ini 695. Female, umur 22. Harga per unitnya itu 50. Kemudian kita prediksi. Kita harapkan hasilnya adalah 150 ataupun mendekati. Nah, di sini prediksi amonnya itu, total amonnya itu 149,07. Jadi, sudah mendekati ke 150. Untuk prediksi kategori produknya itu adalah elektronik. Nah, di sini juga dia adalah elektronik. Kemudian kita cari yang lain. Kita ambil yang male ini, yang 705, male umur 60. Kemudian untuk price per unitnya itu 25. Total prediksi total amonnya itu 50,68. Nah, di sini dia harusnya 50, tapi di sini 50,68. Jadi dia sudah mendekati ke dataset yang ada. Kemudian untuk prediksi kategori produknya itu adalah elektronik. Di sini juga dia adalah elektronik. Kemudian kita cari dataset yang lain. Em, yang 871, male 62, price-nya itu 30. Total amount yang kita harapkan adalah 60. Nah, di sini dia 60,92. Jadi dia mendekati juga. Untuk kategori produknya itu adalah beauty. Nah, di sini dia sudah beauty. Jadi dia hampir mendekati ke dataset yang kami punya. Untuk yang terakhir saya akan mencoba yang 980. Maksudnya? Yang ini 980, female 31. 25. Nah, 10 unitnya 25. Total amount-nya itu 75,12. Di sini dia 75. Jadi bedanya cuma 0,12. Dan kategori produknya itu elektronik. Sini dia juga sudah elektronik.
Nah, itu untuk data random yang ada di dataset. Kalau misalnya kita membuat data random yang di luar dataset. Jadi ini saya akan membuatnya secara random. eh, Gendernya itu male, umurnya itu 48, dan harga per unitnya itu 50. Maka dia juga dapat memprediksi eh, data di luar dataset yang kalian punya. Di sini total prediksi total amount-nya itu 128,21, dan dan kategori produknya itu elektronik. Kalau misalnya female, umurnya 100, harga per unitnya 500, prediksi total amount-nya itu 1.192,60 ya 1.192,64. Dan untuk kategori produknya itu clothing. Sekian demo dari aplikasi kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.